Pada bagian kedua pembelajaran di kelas 8 Bahasa Indonesia dengan saya Haji Muhammad Arifuddin. Hari ini saya akan membahas tentang struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Oke, silakan disimak pembelajaran ini. Anak-anakku, struktur teks eksposisi, ciri, unsur, dan kebahasaan dari sebuah teks eksposisi. Seperti sudah dibahas kali lalu tentang teks eksposisi seperti apa, yaitu teks yang mengajak, mempengaruhi pembaca sehingga pembaca mau melakukan apa yang dimaksud oleh penulis. Struktur dan ciri unsur kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan salah satu teks di mana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan dan memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Secara singkat, pengertian teks eksposisi adalah karangan yang memaparkan informasi dan menjelaskan penjelasan tertentu. Tujuan dari teks eksposisi untuk memaparkan atau menjelaskan informasi tertentu pada pembaca. Isi teks eksposisi berisikan uraian informasi mengenai topik atau gagasan yang dibahas oleh penulis. Oke, selanjutnya struktur dari teks eksposisi adalah yang pertama tesis. Tesis merupakan bagian teks eksposisi di bagian awal atau pembuka yang berisi pernyataan pendapat dan opini dari penulis terkait topik atau gagasan yang dibahas. Yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi adalah merupakan suatu bagian teks eksposisi yang memuat alasan-alasan untuk memperkuat argumen penulis dalam menyetujui atau menolak suatu gagasan yang telah disampaikan sebelum dan menjadi topik pembahasan teks eksposisi. Anak-anakku, bagian ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan bagian teks eksposisi di bagian penutup yang menyatakan kembali dari pernyataan sebelumnya yang menyerupai kesimpulan sehingga pembaca lebih memahami isi dari teks tersebut. Ciri teks eksposisi. Ciri teks eksposisi ada 8. Yang pertama, menggunakan gaya bahasa yang persuasif atau bersifat mengajak. Yang kedua, berisi informasi ilmu pengetahuan yang bisa menambah wawasan. Yang ketiga, menyertakan data yang valid, akurat, dan kredibel. Yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Yang kelima, isinya menjawab pertanyaan 5W tambah 1H. 5W tambah 1H seperti dalam teks berita. Ditanya tentang what, where, when, where, who. Menggunakan bahasa dan yang tidak kaku dan formal. Dia menggunakan bahasa yang baku, formal. Menyajikan fakta-fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedelapan adalah bersifat netral, objektif, atau tidak berpihak. Sekarang bagaimana kaidah kebahasaan? Seperti kali lalu sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa 6 kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Yang pertama, dia menggunakan kata ganti atau pronomina. Teks eksposisi banyak menggunakan kata ganti atau pronomina. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk menggantikan suatu kata benda atau frasa nomina. Merupakan bagian kata ganti tunggal atau jamak. Di sini kalau kita lihat contoh dari pronomina itu sering digunakan. Dia itu kata ganti. Iya itu juga kata ganti orang. Berikut Anda, kamu, aku, mereka, kita,
kami, kalian, saudara, nya yang mempunyai itu, misalnya mu, ku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menggunakan konjungsi. Teks eksposisi juga kerap menggunakan konjungsi dalam kalimat-kalimatnya. Konjungsi atau kata hubung berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat dan memberi alasan pendukung. Contoh konjungsi yang sering digunakan. Sedangkan, kemudian, lebih lanjut, sehingga, sementara, ketika, agar, supaya, bahwa, melainkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang leksikal tertentu. Kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi juga menonjolkan kata-kata leksikal. Yang dimaksud dalam kata leksikal adalah kata-kata yang menunjukkan nomina atau kata benda, kata kerja atau kata verba, adjektiva atau kata sifat, dan kata keterangan atau adverbia. Kata-kata ini memberikan fungsi masing-masing pada kalimat ada pada teks eksposisi. Anak-anakku, ini yang bagian ketiga. Sedangkan yang bagian keempat adalah menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Bahasa yang digunakan pada teks eksposisi bersifat jelas dan lugas. Poin-poin dan informasi yang penting disampaikan dengan kata-kata yang jelas, umumnya tidak berbelit-belit. Dengan begitu, isi dan informasi dalam teks eksposisi itu akan menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. Selanjutnya adalah menggunakan bahasa baku dan formal. Teks eksposisi menggunakan bahasa yang baku dan formal. Kata-kata dalam teks eksposisi harus sesuai dengan kata bahasa Indonesia. Artinya, tidak boleh menggunakan bahasa santai yang tidak formal. Menggunakan bahasa resmi membuat pembaca lebih mudah memahami dan penjelasan teks eksposisi itu. Jadi, kata yang digunakan adalah kata-kata yang sesuai dengan KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau yang sekarang lebih dikenal dengan kata yang resmi atau kata-kata resmi yang digunakan dalam kata-kata baku yang formal. Selanjutnya, menegaskan pendapat berada di bagian penutup. Dalam teks eksposisi, umumnya akan disampaikan penegasan pendapat kembali yang berada dalam penutup teks. Penegasan pendapat ini bersifat objektif dan tidak berpihak, serta menggunakan ragam ilmiah dan kalimat objektif. Oke, anak-anakku, demikianlah tentang bagaimana kalian mengetahui tentang struktur, unsur kebahasaan dari teks eksposisi itu sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kalian anak-anak dalam mempelajari tentang teks eksposisi. Oke, Bapak kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan berlanjut pada pertemuan berikut adalah bagaimana menyunting teks eksposisi. Oke, itu saja yang bisa disampaikan saat ini. Kita akan bertemu pada bagian ketiga, bagaimana menyunting teks eksposisi.